Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriwulan Aprilia dengan NIM 2014-20660, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas 19 November Kelaka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tumbuhan berpembuluh, salah satunya yaitu Angiospermae. Adapun tujuan video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi. Adapun subpokok materi yang akan saya bahas kali ini, yang pertama yaitu ada pengertian Angiospermae, yang kedua ciri-ciri Angiospermae, yang ketiga ada habitat Angiospermae, dan yang terakhir klasifikasi tanaman Angiospermae. Untuk yang pertama yaitu ada pengertian Angiospermae, di mana nama Angiospermae diambil dari penggabungan dua kata bahasa Yunani kuno. Yang pertama yaitu ada angion, penyangga atau pelindung, dan sperma yang berarti biji, yang diperkenalkan oleh Bapak Paul Hermann pada tahun 1690. Angiospermae adalah tumbuhan biji berpembuluh di mana bakal biji dibuahi dan berkembang menjadi biji dalam rongga tertutup atau ovarium. Ovarium itu sendiri biasanya tertutup dalam bunga bagian dari tanaman angiosperma yang berisi organ reproduksi jantan atau betina atau keduanya. Buahnya berasal dari organ bunga yang matang. Itulah yang menjadi karakteristik Angiospermae. Kemudian ada ciri-ciri Angiospermae. Yang pertama ada bunga. Bunga menjadi penciri yang paling nyata dan membedakan dari kelompok tumbuhan berbiji yang lain. Bunga membentuk kelompok tumbuhan ini memperluas kemampuan evolusi dan lungkang atau ruang prasyarat hidup atau niche ekologisnya, sehingga membuatnya sangat sesuai untuk hidup di daratan. Yang kedua yaitu benang sari atau stamen atau benang sari juga jauh lebih ringan daripada organ dengan fungsi serupa pada tumbuhan berbiji terbuka, yaitu strobilus. Benang sari telah berevolusi untuk dapat beradaptasi dengan penyerbuk dan untuk mencegah pembuahan sendiri. Adaptasi ke arah ini juga memperluas jangkauan ruang hidupnya. Yang ketiga yaitu ada ukuran gametofit jantan sangat reduksi. Gametofit jantan yang sangat reduksi berada dalam serbuk sari dan hanya terdiri dari 3 sel. Sangat membantu untuk mengurangi waktu antara penyerbukan di saat serbuk sari mencapai organ betina dan pembuahan. Selang waktu normal antara kedua tahap tersebut hanya biasanya butuh waktu 12-24 jam. Pada Gymnospermae, waktu yang diperlukan untuk hal tersebut dapat mencapai setahun. Dan selanjutnya ada kepala menutup rapat bakal biji. Kepala atau daun buah rapat membungkus bakal biji atau ovulum, sehingga karpela atau daun buah rapat membungkus bakal biji atau ovulum untuk mencegah pembuahan yang tidak diinginkan. Sel sperma akan dikontrol oleh putih untuk membuahi sel telur atau ovum. Setelah pembuahan, kepala dan beberapa jaringan di sekitarnya juga akan berkembang menjadi buah. Buah berfungsi adaptasi untuk melindungi biji dari perkecambahan yang tidak diinginkan dan membantu proses penyebaran ke wilayah yang lebih luas. Adapun yang kelima yaitu ukuran gametofit betina sangat tereduksi. Sebagaimana pada gametofit jantan, ukuran gametofit betina juga sangat berkurang menjadi hanya 7 sel dan terlindung dalam bakal biji. Ukuran yang mengecil ini membantu mempercepat perkembangan hidup tumbuhan. Hanya kelompok Angiospermae yang memiliki perilaku semusim dalam proses kehidupannya. Perilaku ini membuatnya sangat mudah menjelajah lungkang yang jauh lebih luas.
Adapun yang keenam yaitu ada endosperma. Pembentukan endosperma pada biji adalah ciri khas Angiospermae yang sangat mendukung adaptasi karena melengkapi embrio atau kecambah dengan cadangan makanan dalam perkembangannya. Endosperma secara fisiologis juga memperkuat daya serap biji akan hara yang diperlukan tumbuhan mudah dalam perkembangannya. Yang kemudian ada habitat yang ketiga yaitu ada habitat Angiospermae. Angiospermae mudah beradaptasi dengan daerah tundra, alpin, dan rawa-rawa asin dari lingkaran Arktik hingga hutan hujan tropis dataran rendah. Keberadaan Angiosperma di bagian terestrial biosfer jarang disaingi oleh kelompok organisme lain, kecuali beberapa Angiospermae autotrof merupakan tumbuhan hijau atau produsen utama yang membutuhkan sinar matahari seperti karbon dioksida, air, dan mineral untuk mensintesis senyawa organik. Oksigen menjadi senyawa tumbuhan dari reaksi metabolismenya. Beberapa pengecualian juga mikoheterotrof yang menggunakan koneksi dengan mikoriza jamur sebagai fungsi yang membentuk asosiasi dengan akar tanaman tertentu untuk mendapatkan karbohidrat, atau tumbuhan parasit yang mengembangkan akar khusus atau heustoria. Kemudian ada klasifikasi Angiospermae. Tumbuhan biji tertutup memiliki spesies yang banyak, akan tetapi sampai saat ini terdapat 8 kelompok Angiospermae yang masih hidup. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Ada yang pertama yaitu ada Amborella, seperti semak atau perdu kecil yang hanya ada di Kaledonia Baru. Yang kedua ada Nymphaeales, yaitu biasa disebut teratai. Kemudian yang ketiga ada Austrobaileales atau tumbuhan adas atau pekak. Kemudian yang keempat ada Crolantales, sejenis tumbuhan aromatis dengan daun bergerigi. Kemudian yang kelima ada Magnolids, yaitu bunga magnolia dan black pepper. Yang keenam ada Monocots atau tumbuhan dengan satu kotiledon seperti padi, jagung, kelapa, dan anggrek. Ada yang ketujuh ada Ceratophyllum, tumbuhan akuatik yang sering digunakan untuk penghias akuarium. Dan yang kedelapan ada Euducots, yaitu tumbuhan yang memiliki dua kotiledon sejati seperti kacang polong, buncis, mawar, bunga matahari, dan apel. Berikut contoh dari tanaman Angiospermae yang saya masukkan, yaitu ada bunga teratai, bunga anggrek, ada padi, jagung, dan bunga kembang sepatu. Baik, berikut video mengenai tumbuhan berpembuluh yaitu Angiospermae. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.